Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen bahasa Indonesia dan saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa sallamun tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta keselamatan untuk dapat melaksanakan kuliah secara virtual. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi tujuan kita, seorang manusia nomor satu yang menempati peringkat pertama di antara 100 tokoh terkemuka dunia. Dan atas perjuangan beliau sehingga Islam dapat hadir di tengah-tengah kita dan membawa kedamaian bagi kita semua. Salawat dan salam semoga pula dicurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang senantiasa menjalankan risalahnya. Ibu dosen yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Pembangunan Bangsa. Ibu dosen yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia. Tak dapat disangka lagi bahwa pemuda merupakan salah satu tonggak pembangunan bangsa. Bukti nyata yang kita kenal adalah peristiwa Trisakti pada tahun 1998. Perjuangan heroik pemuda kala itu mampu menumbangkan kediktatoran yang hampir 32 tahun bercokol di negeri. Pada kala itu, pemuda dengan gagah berani rela mengorbankan jiwa, raga, ide, gagasan dan kreativitas mereka demi menuntut perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan sangat beresiko bagi diri mereka. Tetapi ada keyakinan dalam diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan berdampak jauh lebih besar daripada mereka diam. Saya yakin mereka tidak dibayar untuk berdemo di depan gedung MPR. Dan saya yakin mereka tidak haus akan ketenaran. Tetapi yang mereka inginkan adalah menuntut perubahan ke arah yang lebih baik, guna mencapai apa yang ditetapkan oleh bangsa. Ibu dosen yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia. Sekarang pertanyaannya adalah, lalu pemuda seperti apakah yang mampu melakukan perubahan besar seperti itu? Apakah mereka adalah pemuda yang hanya lalai dalam belajar? Apakah mereka adalah pemuda yang gemarnya berfoya-foya? Ataukah mereka adalah pemuda yang lebih memuliakan bangsa lain daripada bangsanya sendiri? Saya yakin tidak. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah para cendekiawan yang dimiliki oleh bangsa ini. Saya yakin mereka bukanlah pemuda yang gemarnya berfoya-foya. Dan saya yakin mereka bukanlah pemuda yang lebih memuliakan bangsa lain daripada bangsanya sendiri. Karena mereka sadar bahwa tanah negeri inilah yang mereka pijak sejak mereka lahir. Dan air negeri inilah yang menghidupi mereka sejak mereka lahir. Jadi sebobrok apapun negara ini, mereka tetap mencintai dan memuliakan negara ini daripada negara lain. Ibu dosen yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian yang sangat berbahagia. Indonesia terlalu besar untuk diremehkan dan terlalu mulia untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, dibutuhkan revitalisasi spirit nasionalisme dan cinta tanah air. Di mana salah satu proses untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan, para generasi muda didik tentang bagaimana mereka bersikap dan bagaimana memecahkan berbagai problem. Dan melalui jalur pendidikan pula, para generasi muda ditanami bibit-bibit patriotisme dan nasionalisme guna melahirkan generasi-generasi muda yang dapat berperan aktif bagi negara ini. Ibu dosen yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia. Nilai terpenting yang harus kita usung bahwa pemuda merupakan komponen terpenting dalam pembangunan bangsa. Kemajuan dan kemakmuran bangsa tergantung peran serta pemuda. Ide dan gagasan cemerlang mereka menentukan arah kebijakan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sudah saatnya kita sebagai generasi muda ikut mewarnai perubahan di negeri. Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan pun bisa hidup. Jika kerja sekedar bekerja, monyet di hutan pun bisa bekerja. Tapi hidup dan bekerjanya manusia adalah dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dan ketika mereka mati, mereka akan dikenang baik sebagai orang baik. Ibu dosen yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia yang tidak sempurna dan tak luput dari kesalahan dan kelemahan setan yang terkutuk. Di penghujung pidato ini saya kembali mengingatkan bahwa Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia." Hal ini membuktikan bahwa pemuda merupakan komponen terpenting dalam pembangunan bangsa. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah pemegang tongkat estafet bangsa ini. Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Namun kita perlu menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya persatuan dan kesatuan. Untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita merajuk kembali benang silaturahmi, memintal kembali tali persaudaraan, menenun kembali benang yang sobek, dan menambal kembali segala kesalahan dan kehilafan yang pernah dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karena di hadapan kita telah terhampar medan perjuangan, telah bertaburan tantangan dan rintangan, dan telah terbentang jalan yang berliku dan mendaki. Namun semua itu akan terlewatkan jika kita senantiasa bersatu. Tak seisi belum niati, tak usah belum patutu. Marilah kita buatkan niat untuk mencapai tujuan bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.